Lalu jin yang bernama Musfir ini masuk ke dalam berhala yang bernama Hubal ini. Nah, di tengah-tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW dihadang oleh seseorang yang menunggang kuda dengan berjubah hitam. Aku adalah cucu bangsa jin. Namaku adalah Muhbar bin Abhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi tayangan Jundu Channel. Kali ini Ana akan membawakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan jin yang bernama Muhbar bin Abhar. Ini kisah yang luar biasa sahabat Jundu, di mana Rasulullah SAW mendapatkan pembelaan dari jin Islam yang bernama Muhbar bin Abhar, yang saat itu Nabi Muhammad SAW diejek oleh kaum kafir Quraisy. Seperti apa kisahnya dan luar biasanya hingga Rasulullah SAW bisa dibela oleh jin Islam ini? Tetap saksikan di Jundu Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan di dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Diceritakan bahwasanya ada sesosok jin yang bernama Muhbar bin Abhar yang tinggal di Bukit Tursina. Jin Muhbar ini merupakan cucu dari bangsa jin yang masuk Islam pada zaman Nabi Nuh AS. Ada mengatakan di zaman Nabi Sulaiman AS. Wallahu a'lam bishawab. Ada suatu kisah yang menarik pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika sebuah tokoh-tokoh kafir Quraisy ini lagi ngumpul, lagi ngeriung, lagi kumpul-kumpul, lagi ngobrol-ngobrol dah bahasanya. Kemudian di sana itu ada banyak tuh, ada beberapa tokoh besar dari beberapa kepala kabilah suku Quraisy nih. Dahsyat luar biasa nih, pokoknya orang-orang pembesar semua nih ngobrol. Di situ salah satunya ada Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Haris, kemudian Safwan bin Umayyah, ada Aswad bin Abi Yaqud, kemudian ada satu lagi Kinana bin Rabi', dan banyak dah semua pada kumpul pada saat itu lagi ngomongin apa? Lagi ngomong temanya adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW sudah menjadi Rasulullah SAW dan mengajak umat untuk memeluk agama Islam. Dan saat itu sedang lagi di perang-perangnya Nabi Muhammad SAW, lagi dibenci-bencinya. Padahal zaman dahulu itu Nabi Muhammad SAW ada orang yang sangat disenangin, orang yang sangat diteladani. Pokoknya semua bangsa Arab tuh, bangsa Mekah itu pada mencintai Nabi Muhammad SAW waktu itu, sebelum datang kerasulannya. Waktu itu kan Nabi belum mengajak untuk memeluk agama Islam, jadi pada demen. Nabi bahkan mendapat gelar dari orang yang membencinya ini, gelar Al-Amin. Semua orang pandang gelar Al-Amin. Tapi ketika mendapatkan mandat oleh Allah SWT untuk menyebarkan agama Islam, barulah nih berubah, berbanding kebalik pada benci. Lanjut kepada cerita ini, mereka sedang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari mereka ada yang mengatakan seperti ini: Muhammad mengajak kita untuk menyembah Tuhannya. Mereka manggilnya Muhammad ya, orang kafir Quraisy, bebas, gak mau dia manggil Rasul, gak mau dia manggil Nabi, karena dia memang gak percaya sama Nabi. Dia panggil udah Muhammad aja udah. Muhammad mengajak kita untuk menyembah Tuhan yang kita gak lihat, yang kita gak kenal. Kalau Tuhan kita kan kelihatan ya, dia cerita tuh sama teman-temannya semua. Tapi ada tapinya nih ya, Muhammad gak pernah tuh mencela Tuhan kita, tapi dia ngajakin kepada Tuhan kita yang gak kenal. Tapi kita sering ngajak Tuhannya dia. Yang lain ada lagi tuh, disambut cerita itu dengan berkata, alah, Muhammad itu pengen harta aja, dia sengaja viral biar banyak orang pada ngasih, pada kasihan sama dia dan lain-lain. Banyak yang pada terus yang disambut lagi. Nah, makin naik nih, tingkat gibahnya makin naik. Ada salah satu dari mereka bilang, asal ente tahu, Muhammad itu penyihir. Siapa yang ketemu dengan dia pasti ikut dengan ajakannya, karena Muhammad punya sihir, dia bisa hipnotis itu semua. Ada yang ngomong gitu, terus dia bilang, dan kata-kata itu semuanya bohong. Makin tinggi negibahnya dia kumpul, karena dirasa dari mereka tuh nama-nama yang sudah disebutkan itu udah pada ngomong, tinggal satu nih yang belum, Walid bin Haris. Walid bin Haris tanya, Walid, gimana kok itu diem aja? Ayo dong ceritain tentang keburukan Muhammad nih. Akhirnya Walid diem aja, dia cuma bilang, aku nggak tahu. Walid diam aja karena didesak sama teman-temannya untuk ayo dong ceritain apa yang ente tahu tentang Muhammad nih, keburukannya. Jadi orang minta cerita, bukan cerita kebaikan nih, minta cerita keburukannya. Nah karena Walid bin Harith belum nemuin nih keburukannya, akhirnya dia ngomong, aneh nggak tahu,
Akhirnya diojok-ojokin itu, maksudnya diejek-ejekin sama teman-temannya. Tahu sendiri kan orang bangsa Arab tuh zaman dahulu tuh kalau sebuah nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong, itu sebuah kebanggaan, kedudukan itu utama. Zaman jahiliyah tuh kedudukan tuh lebih utama. Akhirnya Walid bin Harits ini nggak mau turun pangkat kan. Akhirnya dia bilang, ya udah, beri aku 3 hari, nanti akan aku bisa ngomong nih kepada kalian semua. Oke, akhirnya perkumpulan itu bubar. Jadi itu ngumpul cuma buat gibah doang. Jadi ngumpul cuma buat ceritain kejelekan Muhammad. Tapi mereka semua pada bohong, semua pada memfitnah aja. Karena hampir salah satu dari mereka tuh, Walid bin Harits ini diam sampai salah satu dari mereka mengatakan, kayaknya si Walid ini udah terkena ejekan Muhammad nih, makanya dia diam tuh. Makanya tuh dia itu nggak mau menceritakan kejelekannya. Wah, kacau nih. Makanya si Walid itu langsung marah, beri aku 3 hari, maka akan aku sampaikan apa yang aku dapatkan. Akhirnya mereka bubar tuh, pulang masing-masing dari mereka. Kemudian setelah bubar dari perkumpulan itu, Walid pulanglah ke rumahnya. Dan perlu diketahui bahwasanya Walid ini memiliki 2 berhala. Yang satu berhala terbuat dari permata, yang satu terbuat dari emas. Berhalanya nih semua dipakai aksesoris yang mahal-mahal. Karena Walid nih duitnya banyak juga nih. Jadi Tuhannya beda dah, speknya tuh spek tinggi deh, luar biasa. Kemudian Walid ini sembayang, ya sembayang model dia, ada model dia ame berhala, bukan sembayang kayak kita. Dia sembayang, dia nggak makan dan minum hingga mendapatkan jawaban dari Tuhannya tuh, berhalanya. Akhirnya dia ngomong ame Tuhannya, wahai Tuhanku, 3 kali berturut-turut katakanlah kepadaku tentang Muhammad. Alhasil, pada saat Walid ngomong kayak gitu tuh, ada jin nih yang bernama Musfir masuk ke dalam berhalanya si Walid. Jadi ada suara ketika Walid ngomong sama berhalanya, itu ada suara. Nah itu si Musfir masuk ke dalam berhala kemudian ngomong. Jadi seakan-akan nih si Walid mendapatkan kabar yang baik dari berhala itu. Berani ngomong, ya Walid, Muhammad itu bukan nabi, dia seorang pembohong, jangan percaya. Girang nih, Walid bukannya takut, berhala bisa ngomong, dia girang. Kalau kita benda kita ajak ngomong bisa nyaut, mauan kita kabur daripada kita temenin. Kita yakin kalau yang bisa ngomong tuh ya pasti dari setan. Ini Walid gak tahu tuh suara itu dari setan. Makanya pada zaman itu tuh setan pada girang banget tuh, pada bodoh-bodohin orang kafir Quraisy tuh. Karena tinggal enak aja tuh, di ngomong aja tuh, tadi perintahin disuruh siram pakai darah, disuruh pakai betul, diturutin tuh. Pada saat itu mereka pada percaya. Makanya pada getol-getol banget pada sembayangnya, pada menyembahnya, karena dia merasa Tuhan itu bisa ngomong, bisa bergerak dan lain-lain. Ketika dia berdoa atau bergerak, yang gerakin jelas itu setan, sengaja tuh. Makanya tuh, wallah. Kemudian setelah itu Walid bertemu dengan teman-temannya semua yang kemarin dia habis ngobrol tuh sama teman-teman gibahnya. Akhirnya Walid menemui mereka dan menceritakan peristiwa yang terjadi di rumahnya. Dia mengatakan bahwasanya Tuhan itu udah mengatakan bahwasanya Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya. Sudah saatnya nih kita katakan kepada Muhammad bahwasanya Tuhan kita ini nyata, Tuhan kita ini ada. Dan dia ngomong lagi bahwa Tuhan kita telah menjelaskan bahwa Muhammad ini bukan nabi. Akhirnya kisah ini viral nih di bangsa kafir Quraisy, viral, orang pada ceritain. Sampailah berita itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar peristiwa itu atau kisah daripada cerita dari si Walid ini, dan mereka makin jadi banyak nih yang pada nggak percaya sama Muhammad karena ceritanya diviralin gitu, bahasanya itu diviralin. Akhirnya Rasulullah SAW bersedih. Dan ketika itu datanglah malaikat Jibril dan menenangkan Rasulullah SAW bahwasanya celakalah orang yang membuat kata-kata itu wahai Muhammad. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW menjadi tenang. Kemudian karena kisah ini viral di antara mereka, akhirnya patung Hubal ditaruh di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka sembahyang lah tuh, bahasanya menyembah itu patung Hubal dan memberikan sesajen, memberikan ini itu dan lain-lain. Wih, disembah tuh satu malam penuh tuh. Sampai-sampai mereka membuat surat terbuka untuk Rasulullah SAW untuk datang. Jadi Tuhannya mau ngomong nih, dia mau buktiin bahwa saya Tuhannya ini bisa ngomong. Dipanggil nih, diundang Nabi Muhammad SAW untuk datang. Akhirnya Rasulullah SAW memenuhi undangan mereka. Tuh hebat ya, beraninya Rasulullah SAW tuh. Pada saat itu Rasulullah datang nemuin. Akhirnya Rasulullah duduk di antara mereka. Ketika itu masuk datuk setan yang bernama Musfir ke berhala Hubal dan mengatakan yang enggak. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW nggak sendiri, ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Lalu jin yang bernama Musfir ini masuk ke dalam berhala yang bernama Hubal ini dan mulailah berkata-kata dengan memaki Nabi Muhammad SAW dengan perkataannya yang mengejek gitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW udah tahu karena Nabi Muhammad SAW kasab, bisa ngelihat jin Musfir ini masuk ke dalam Hubal, makanya biasa aja. Patung ini ngomong biasa aja, dan ini pun juga mungkin udah izin Allah SWT ya, jin Musfir bisa berhadapan dengan Rasulullah SAW. Singkat cerita, Abdullah bin Mas'ud pada saat itu menemani Nabi Muhammad SAW kaget, takutan gitu.
Akhirnya Rasulullah SAW menenangkan Abdullah bin Mas'ud dengan, tenang Abdullah bin Mas'ud, ini adalah setan yang ngomong, bukan patung itu. Biarkan kita dengarkan. Akhirnya setelah kejadian itu, pulanglah Nabi Muhammad SAW ke rumahnya. Nah, di tengah-tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW dihadang oleh seseorang yang menunggang kuda dengan berjubah hijau. Turun dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Assalamu alayka ya ayuhan Nabi wa rahmatullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Cakep dah. Ucapan salamannya Masya Allah cakep banget. Hingga Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang penunggang kuda ini, siapa anda? Alangkah indahnya salam untukku. Akhirnya dia bilang, aku adalah cucu bangsa jin. Namaku adalah Muhbar bin Abhar. Aku tinggal di Bukit Tursina. Dan aku adalah jin yang masuk Islam pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Aku telah lama meninggalkan kampungku, tapi bertepatan ketika aku kembali di rumahku di Tursina ini, aku melihat istriku sedang menangis. Dan anak-anakku semua, keluargaku pada menangis. Dan akhirnya aku menanya kepada istriku, Umi, kenapa menangis? Umi jin ya? Wah, ini kan istrinya jin Islam juga, anaknya juga Islam. Umi kenapa menangis? Ya abah, tahu gak infonya yang sekarang yang viral? Kata Umi jin nih, ngomong ada abah jin tuh Muhbar bin Abhar. Dia bilang, ngapa emang? Musfir, kenal gak abah? Musfir, kenal? Musfir yang anaknya sana, pokoknya dia kenal nih Musfir. Iya, dia telah mengejek Nabi Muhammad SAW dengan ejek-ejekan, mencaci maki dan lain-lainnya. Geram nih. Dia sambil bercerita kepada Rasulullah SAW. Akhirnya aku geram ya Rasulullah. Akhirnya saat itu aku pergi menemui si Musfir ini dan aku kerja dari Safa dan Marwah dan aku tikam dan aku bunuh dia. Dan ini pedangnya ini masih ada darahnya ya Rasulullah. Luar biasa dahsyat. Mendengar itu Rasulullah SAW berdoa untuknya. Wallahu a'lam bishawab, doanya seperti apa? Lalu jin yang bernama Muhbar bin Abhar ini ngomong kepada Rasulullah, wahai Paduka, adakah engkau memerintahkanku untuk sesuatu hal? Rasulullah diam aja, enggak cukup, enggak ada. Akhirnya si jin Muhbar bin Abhar ini ngomong, wahai Rasulullah, bolehkah aku mengejek mereka kaum kafir Quraisy seperti Musfir mengejekmu? Jadi si jin Muhbar bin Abhar ini meminta izin. Jadi Rasulullah nggak minta bantuan jin. Jadi si Abhar ini minta izin, boleh gak kepada Rasulullah? Kata akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan, boleh silahkan. Akhirnya karena udah dapat izin sama Rasulullah, datang nih. Dan pada saat itu juga mereka lagi pada sembahyang nih sama jinnya, pada mengolok-olok atas kemenangan mereka, udah manggil Nabi Muhammad dan udah mengejek di depan mata mereka, dan mereka makin yakin sampai berhala mereka, sampai Tuhan mereka. Akhirnya jin yang bernama Muhbar bin Abhar masuk ke dalam berhalanya Hubal. Dia bilang kepada mereka untuk membalas nih dari perbuatan si Musfir, setan yang durhaka itu. Si jin Muhbar bin Abhar ini tinggal menunggu dari omongan dari orang kafir. Akhirnya dari satu mereka berkata, salah satu dari mereka berkata kepada Tuhannya Hubal, wahai Tuhanku Hubal, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Muhammad. Jadi minta omongan yang kayak tadi lagi tuh. Akhirnya pas nih momennya. Akhirnya jin Muhbar bin Abhar ini melakukan aksinya untuk pembalasan untuk Rasulullah SAW. Dia mengatakan seperti ini, wahai penduduk Mekah, bahwasanya orang ini adalah nabi yang benar. Muhammad mengajak kalian semua untuk kebenaran, tetapi kalian menganggapnya adalah suatu kebatilan. Jika kalian semua tidak beriman dan membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ini kata jin Muhbar bin Abhar. Kaget semua nih, kok jadi begini, berbanding terbalik apa yang tadi disampaikan. Akhirnya lanjut lagi ngomong, ikutlah Nabi Muhammad SAW, yakinilah kebenarannya, dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk. Dahsyat luar biasa. Akhirnya nih orang kafir Quraisy mendengar itu, salah satunya adalah Abu Jahal. Abu Jahal geram nih, kesel, kok bukannya mengejek Nabi Muhammad SAW, tapi kok malah memuliakan, ya malah memuji-muji dan lain-lainnya. Dan semua pada kaget semua dari kejadian itu. Akhirnya Abu Jahal, orang yang paling ganas di antara kafir Quraisy ini, dibanting tuh patungnya. Gila gak? Tuhan dibanting sama dia. Tuhannya dibanting sampai pecah semua tuh Tuhannya Hubal. Dibanting. Dahsyat luar biasa. Tuhannya bisa dibanting sama dia. Kesel Tuhannya dibanting. Tuh gimana nggak jahiliyah mereka semua. Kemudian setelah kejadian itu Rasulullah SAW pulang dengan hati gembira dan mengganti nama Muhbar bin Abhar ini dengan nama Abdullah bin Abhar. Dialah jin yang pernah membantu atau membela Rasulullah SAW. Ada mengatakan juga ini adalah jin kesayangan Rasulullah SAW, tapi bahasanya nggak enak ya kalau bahasanya itu. Tapi lebih tepatnya adalah jin yang pernah
membantu Rasulullah SAW atau membela Rasulullah SAW. Akhirnya saking senangnya namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Abhar. Jin ini melantunkan syair dari Rasulullah SAW. Ana Abdullah bin Ahbar, inni qataltu zal fajur musfir. Aku adalah Abdullah bin Abhar. Sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka yang bernama Musfir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat sahabat Jundu Channel di mana berada. Tetap istiqomah mengikuti tayangan daripada Jundu Channel ini. Bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang ter-up to date-nya. Ana Derobi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.